Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawab yang sebelah kanan saya dengar punya makna agak jengkel. Tetapi sejengkel apapun salam adalah doa. Salam juga bagian dari syiar agama, mendoakan selamat dunia maupun akhiratnya. Dan baru malam ini saya ceramah luar biasa penyambutannya, ditambah duduknya sendirian di atas. Ini merupakan sebuah rasa yang penuh dengan tersanjung. Mudah-mudahan duduknya kita bersama Allah jadikan silaturahim dan dicatat sebagai catatan amal ibadah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'iznihi wa sirajan munira. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala ba'dul ulama wa'lam annal i'tina'a bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam min a'zamil qurbat wa dzalika yahsulu bi it'amit ta'am wa bi tilawatil Qur'an wa bi dzikri qasaidin nabawiyyah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarramin, para kiai dan para kesepuhan, bil khusus yang sangat saya muliakan tanpa hadir di tengah-tengah kita, Ketua Umum Jam'iyah Dai Banten, yang mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil khusus juga yang sangat saya muliakan segenap sahabat Akhinal Mukarram Fiddin, para qori dan qoriah yang alhamdulillah seragamnya juga berwarna cerah dan krim. Hanya saya yang berwajah gelap jasnya, mudah-mudahan tak segelap kehidupannya. Mudah-mudahan beliau-beliau para qori diberikan anugerah barokah fadlol dari Allah, dan insya Allah diberikan kehidupan selamat dunia maupun akhirat. Tak lupa pula yang sangat saya banggakan, Ketua DKM Masjid beserta jajaran, juga panitia penyelenggara perayaan Hari Besar Islam
Mudah-mudahan panitia diberikan oleh Allah pahala yang berlipat ganda dan dicatat sebagai catatan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang di belakang saya, mohon maaf saya belakangi sebagian dari rombongan hadroh yang telah melantunkan nada-nada islami, irama-irama islami penuh makna. Mudah-mudahan beliau dari setiap ketukan nada dan iramanya Allah catat sebagai catatan amal kebaikan. Pembawa acara yang berbahagia, operator sound system beserta rekan, para ustadz yang tidak bisa saya sebutkan nama beliau satu persatu, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, santriwan-santriwati, irmawan-irmawati, mudah-mudahan semua yang duduk di tempat ini dulur-dulur kita abehan. Insya Allah selamat dunia akhirat. Baru pertama kali ini mohon maaf sebagai informasi. Kenapa saya sampaikan ini? Selama hampir 25 tahun lebih saya terjun di dunia ceramah. Baru kali ini ceramah campur grogi, nervous. Kalau anak-anak siki ngomong nervous, sebelah kanan saya ini banyak bidadari surga ternyata. Menggunakan kerudung warna-warni bagaikan bunga-bunga di taman surga. Padahal ngawa kudungi kebaikan pengikir doang. Bungi seden. Bapak Ibu hadirin sing berbahagia, ini bahasanya campur aduk wong legok ya. Dalam padang insya Allah, karena memang ini ada ikatan batin yang tidak bisa kita pungkiri. Karena memang saya sering bolak-balik cuma lewat doang. Masuk ke sini dulu waktu saya masih kecil, itu sok nonton yang di Kiwenter lapangan bola. Nonton bola sering dengan sore-sore sering bulat dari bareng-bareng. Makanya panitianya rupanya bagian daripada alumni pemain bola sing tukang bulat ya. Nah kemudian Bapak Ibu, dalam kesempatan yang berbahagia ini layak dan pantas sebagai umat Islam, mudah-mudahan kita diaku oleh Rasul sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Layak, pantas untuk bersyukur kepada Allah. Cuma kadang-kadang mohon maaf, orang salah menafsirkan makna syukur. Seolah-olah orang berkata syukur alhamdulillah itu dikala mendapatkan kenikmatan saja. Padahal secara luas punya makna yang lebih hebat. Bersyukur itu terima Allah apa adanya yang diberikan Allah, enak atau tidak enak, sehat atau sakit, besar atau kecil, banyak atau sedikit, kaya atau miskin, sengsara atau bahagia, kondisi apapun, kalau itu diterima dengan lapang dada berarti bersyukur. Apakah orang kaya harus bersyukur? Wajar. Lalu yang miskin harus bersyukur juga? Harus. Yang sehat bersyukur? Wajar. Yang sakit mesti bersyukur, asalkan mampu mengambil makna dari nilai nikmat yang Allah berikan. Ada orang yang mengatakan begini, kalau dapat uang baru bersyukur. Gak punya uang jangan bersyukur, itu makna sempit. Sehat bersyukur, nek miskin orang usah syukur orang apa-apa, salah. Ibu kaya bersyukur, wajar. Miskin bersyukur, harus. Kenapa? Asal gara-gara miskin jauh dari maksiat. Mamang diajak nonton di Batur. Nonton yuk. Di kampung sebelah dangdutan. Maaf warga berduit. Nih karena itu butuh tuku, sana beli minuman, di sana beli makanan. Saya nggak bawa uang, rokok saja nggak punya. Aku nonton jadi seperti orang bengong. Maaflah nggak jadi nonton. Tuh gara-gara miskin selamat maksiat, berarti miskin yang disyukuri miskin barokah. Doakan si orang tua disugi-sugi sampai tua. Daripada kayak bikin dosa. Jadi hal apapun yang kita terima itu syukuri. Ibu-ibu punya suaminya modelnya mekenen, syukur. Berarti nasibnya sudah begitu.
Bapak-bapak duwe rabi model mekonon, alhamdulillah sing penting anak ambokanane. Selesai urusan. Jadi kalau manusia pandai bersyukur nikmat akan ditambah nikmatnya oleh Allah, bermakna mau terima apa adanya. Sama seperti malam hari ini saya duduk di atas panggung, campur grogi, campur malu, dodok ning deduran luar biasa. Joko di sejadah berarti kon salah kita ini. Tapi enggak usah dibahas. Karena memang yang diajarkan ulama itu begitu. Selagi mengandung syiar, tidak geser akidah, why not dilakukan? Kenapa tidak? Ada orang yang sempit pemikiran, kok pakai hiburan, hadroh dalam masjid, kan nggak boleh buat ibadah, buat anu. Kalau prinsip saya, no problem. Yang penting isinya syiar, selesai masalah. Ada yang kenceng mang zaman sekarang. Pak Kiai dia percuma ceramah, Pak Kiai percuma dakwah. Apalagi di lingkungan model begini, ngomongnya kenceng sampai 2 jam. Maaf, sadarnya waktu hadir sampai pulang ada kumat. Ceramah jojong wawan jalan terus. Ceramah menjojong pengajian tapi masjidnya kosong. Itu di kampung saya, Tegal Padang, gak diomong. Penuh. Lebaran sama Jumat. Pertanyaan subuh. Itu di daerah saya cuma 4 kalau subuh man. Itu juga rombongan bau tanah. Di Sepitong Polo, mereka di masjid, banyak ke pojok sadar harus mati. Banyak komat, mengkon imam lah kasih gelem. Maju kan, maaf permatik lagi cuma. Tahu saja yang maju buka ambekan ngapet. Sira bega batuk 3 bulan. Yo kakang belaidul ku jadi imam ku iya kiwa tuh darah tinggi mana. Mun ngatek suwe-suwe nyeluyup di TV. Iki masjid puskesmas. Jadi apapun dilakukan lah mau yang penting nggak nyimpang dari akidah. Ibu tahu sejarah kerudung orang Indonesia dulu, nggak modern sekarang, cuma seperti sorban, nyampir itu ibunya, istrinya ulama besar. Sekarang ada perubahan pakai begini, monggo silahkan yang pakai kerudung, jangan menghina yang tidak pakai kerudung. Inilah ajaran Islam yang seutuhnya. Yang merokok jangan ngejek yang nggak ngerokok, yang nggak ngerokok jangan menghina sama yang merokok. Artinya perbedaan boleh, tapi tolong saling menghargai satu dengan yang lain. Keplok apa kesini? Karena keplok oleh ngekon. Dasar iman pencetan. Yang merokok jangan menghina yang nggak merokok. Jangan sing ngerokok, peladang jadi merokok. Banci loh. Kata yang nggak merokok jangan ngejek yang merokok. Iyan kia sehingga wis antuk petenggalam dunia mesti. Kebul kayak kereta Banten. Yang merokok silakan, yang enggak merokok silakan, punya dalil masing-masing. Yang penting jangan saling ada permusuhan. Ini akhlak Rasul. Di mana diterapkan di kota Madinah kala itu. Perbedaan boleh, tapi jangan menimbulkan perpecahan. Benar Bu? Benar. Enggak boleh. Yang kemudian maulidannya pakai berkat, teruskan tradisi budaya Nusantara. Yang nggak pakai, monggo, toh sama isinya pakai nasi bok, jeronya sekul-sekul kene. Apa nasinya yang dimakan? Bukan maulid itu substansinya, bukan budayanya, maknanya, bukan acaranya. Malam ini acara maulid, tapi mampukah kita besok mengamalkan ajaran yang diajarkan Rasul? Orang kaya jangan sombong, besok bisa miskin seketika. Iki duitnya akeh miliaran, kebakaran kabeh, perangkat ludes. Allah yang punya kuasa. Sekarang punya jabatan, besok bisa lengser, ada kasus dan segalanya. Sekejap mata hilang jabatan, lihat di televisi banyak. Contohnya, nggak sebut institusinya, takut ditangkap saya. Di borgol mesangkut bos. Yang lagi rame sekarang mikirin Lesti.
Anda nggak tahu itu sensasi, saya nggak paham. Rizky bilang KDRT, dijenguk nangis berpelukan, cabut laporan di Jakarta Selatan. Kok kiai ini weruh nonton? Jadi nggak boleh kita menyalahkan orang. Oh, yang jadi ustadz, jadi kiai, maaf, jangan sombong. Kenapa? Kepintaran milik Allah, ilmu milik Allah. Besok Allah hilangkan akal menjadi orang gila. Jangankan baca kitab, sholawat Nabi belum tentu hafal. Kenapa? Otaknya gila. Itu kadang-kadang jadi ustadz petantang, petenteng, gitu. Seragam seutuh. Akhlak Rasul itu mang tawadhu. Dilempari batu oleh kaum jahiliyah di Taif sampai gusinya berdarah. Nabi nggak marah. Sing jengkel malaikat Jibril. Muhammad ngeduain Allah klemen oleh izin si Allah. Tapi tas bocah Taif. Apa jawab Nabi? La Jibril, wa innahum qaumul la ya'lamun. Mereka adalah kaum yang belum tahu siapa aku. Bisa nggak kita begitu? Nabi bolak-balik diciduhi orang marah. Cok, alhamdulillah. Cok, alhamdulillah. Bolak-balik. Satu waktu sing duwe ngilang terwenten. Tanya Nabi, sing nongkrone kene dibocah ikan. Kering Nabi, waduh kerunyane. Ditengok takziah, didoakan jadi sembuh, masuk Islam, iman ke Nabi. Hari kita musuh gering, tuman kotar bisa. Paham? Ini Islam tuh begitu indah. Orang dulu pinter, tawadhu, wong saiki tanggung, sombong. Dikit-dikit haram, bid'ah, kafir. Nanti dulu bos. Gak bisa ngomong begitu. Ada panitia ngundang saya, Pak Kiai dia maaf deh, neng kampung kula melamun mulutan di ceramah kok nyambut kiai ini beledogan. Boleh Pak Kiai, ya gak jadi soal, gak apa-apa, kreasi anak muda, kemeriahan, toh beledogan belaka agamanya. Belum pernah deh, beledogan nama agama Islam tak. Oh, dia masih belum dia anak berduga dia Pak Haji. Gak apa-apa, itu tradisi hadiah daripada orang Cina zaman dulu. Jangan heran Indonesia ini yang masuk ke sini di antara orang Arab Persia yang bawa adat Islam itu termasuk golongan Cina. Anda tahu kuburannya Panglima Cempo? Mengerti Bu meneng. Bu, jadi nggak boleh jangan sombong, nggak boleh. Orang dulu pinter tawadhu, akhlak Rasul begitu. Pinter kiai pondok 30 tahun, pesantren 30 tahun. Tapi ketika disuruh jadi imam masjid, mereka tawadhu, gak ujuk-ujuk mau. Mang mamang imam mang, aduh jemaah, saya mah jelema bodoh, saya mah orang bodoh, gak bisa apa-apa, yang lain sajalah. Saya mudah tua, orang bodoh. Apa kata jawab masyarakat? Kan Bapak di mondok punya 30 tahun, yang mondok ke orang ngaji, turun doang kalau nongkrong. Padahal pinter, nggak menampakkan diri. I is the best. Saya yang terbaik, saya pikir, oh enggak, orang dulu penampilan apa adanya. Tapi bocah siki mondok 3 tahun, la ilaha illallah, lagune tangi. Menjadi imam dinyerut tuh. Kan imam kan pasti ke kita mondok. Itulah kalian imam maju overacting, overdose. Karena ilmunya tanggung, ngimami rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Nawaqi'ah, begitu ulung salam lakawah balik kabeh. Jadi makmum balik cakle menkang imam edan. Karena belum terbiasa. Dan biasanya orang payu kemudian overacting, overdose, sensasional. Orang nggak milih sekarang yang intelektual tuh nggak kepilih, nah yang penting sensasi. Artinya kenapa? Sampai-sampai hadarat, overacting. Yai dengar yung dengar hall,
aran wali 100 yasin kabeh. Ila hadrati al-Fatihah. 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 Satu Fatihah mah bocah nama balik cah. Lemen kang berkat banyak. Akhir hadaran. Doa ini maning mirip lomba hafalan. Ya cuma doa ngokol telung buku dibaca kabeh Allahumma rabbana ati terus kabeh sing hadir ku amin. Amin. Maksudnya bukan semangat rireng. Terus pegel berhubung. Simple, efisien, tepat sasaran itu yang diharapkan. Termasuk saya ceramah. Jangan lama-lama. Takut dibilang overacting, overdosis. Ya punten ya, kita ini tetangga dekat sebetulnya, cuma jarang yang tahu. Karena gula kelahirannya Pelabuhan. Asli wong Palamunan biar ini keragilan. Jadi wong nyangkane keragilan guys sebab ngetekeme nikah. Padahal wong Palamunan sering bolak-balik fitnah ka ana warung sering mampir. Iya kan orang dulu, Bos. Cuma memang inilah hebatnya Allah. Luar biasanya Allah kepada kelahiran Pelabuhan, biar rabining keragilan. Malam ini Allah atur rezekinya di Tegal Padang. Celek gede tergantung hasil. Mana dia berikan dengan kehabisan. Nah jadi itu begitu. Gak boleh saling menghina satu dengan yang lain. Tema kita hebat luar biasa. Ternyata pribadi yang unggul itu yang bagaimana? Pribadi yang unggul itu yang mampu menaungi semuanya, punya kelebihan, sisi ilmu, pengalaman, akhlaknya, etikanya, kesopanannya. Baru itu pribadi yang unggul. Unggul itu bukan karena jasmani. Wih bocah kamu unggul teman, klemen, jakung. Wih bocah kamu unggul teman, klemen, kelemon. Oh hebat amat dia unggul mesti kamu klemen, terlalu kurus. Bukan itu mang. Yang unggul itu yang mampu mengayomi yang lain, memberikan contoh yang terbaik. Itu kalau wong Tegal Padang pengen nyontoh langsung ke Nabi, maaf jauh. Kita tiru Rasulullah. Ya Allah bukan levelnya mang. Kau menyontoh Rasul, nyontoh Kiai berkependak. Bisa nih dia ngomong apa aja Kiai kalau kita gede pada baik. Kiai wong kita ke wong. Memang Kiai pocong. Ah, dia bukti dia Kiai ning wadon larak lirik baik. Kiai ta jadi demen wadon. Berarti Kiai waras. Mun Kiai demen lanang LGBT musibah. Oh Kiai gemangannya sekul atuh. Mangan sekul. Masa kerikil? Wujudnya boleh sama. Maaf, jangankan ke Rasul, jauh lah jangan jadi perbandingan untuk kita. Kiai dengan kita, orang yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu, yang sering dibacakan oleh para qori dan qori'ah. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Anakah pada wong sing ana ilmune karo sing laka ilmune. Jawaban ning tafsir la, tidak sama. Yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu, mohon tolong jangan disamakan. Jasmani boleh sama, dohiriyah boleh sama, tapi mindsetnya berbeda. Betul? Wong duwe ilmu ngobrol karo wong bodoh ning gardu. Jadi sing duwe ilmu mang sehat mang alhamdulillah. Allah hebat ya gawe alam dunia luar biasa. Malam gelap gulita, siang terang benderang. Malam terang ada bulan tapi sejuk tak kepanasan. Tapi siang ada matahari agak panas juga, mengandung vitamin D dan mengandung sinar ultraviolet untuk menumbuhkan klorofil daun-daun sehingga tanah jadi tumbuh subur. Mantap. Yo, jadi sing bodoh ngomong. Ada juga ngomong alam dunia. Sing bengen jomok koran sampai kiamat.
bengi peteng awan padat. Apa dipikir semua orang. Sing dipikir pasti pakai bensin naik. Dari obrolan itu kita bisa tangkap mana yang punya ilmu dan mana yang tidak punya ilmu. Makanya kalau ada perdebatan, saya sering mengatakan orang yang mau berdebat berarti orang yang ilmunya sekelas. Yang kalau beda satu pinter satu sedang, nggak jadi debat mah. Iki ngomong orang paham, dan saya pinter orang nyambung balik. Nah, apa terus aku orang nyambung. Saya ngisi pengajian cerita lagi. Pokoknya 2 jam malam ini tenang. Catat panitia 2 jam. Tapi tolong hargai saya. Bu, saya biasa ceramah 1 jam tausiah, tapi kalau lebih tolong dicatat seperti uang lembur. Sekarang dimaukan. Dicatat. Jadi nggak boleh kita kemudian membedakan orang lain dari penampilan, tidak bisa. Siapapun diri kita milik Allah. Orang yang unggul itu seperti yang saya sampaikan tadi, mampu mengayomi, memberikan contoh. Kalau contohnya ke Rasul, kadonya. Contohnya nih kepada manusia. Model-model kita anak zaman sekarang kan kadang-kadang protesnya kencang, butuh dalil dari kitab mana Pak, halaman berapa Pak, baris berapa Pak. Orang dulu nggak butuh itu, yang dipegang pemali walat. Pemali, ya aja pekonan pemali, wedi. Jangan begitu walat, neraka sih. Nurut orang dulu. Pakaiannya orang dulu sederhana, Bu. Mohon maaf, ibu dulu aku gadis dulu, itu daleman tuh jarang pakai. Orang dulu, karena pabriknya belum ada. Datang bulan, nggak pusing cari pembalut. Anak-anak kita dulu nggak jarang pakai pampers. Sekarang duit dibuang-buangin. Sehari 3 kali 15.000, 45.000, sedang penghasilan 20.000, berdok bikin duit. Orang dulu penganggurannya popok ke sarung bapak tuanya disolek. Bagi papa, bagi 5, bagi 10, dibungkusaken, buang air besar, dikubah, dilap, kocok manik, peres, dipek, garing, isuk, digok manik. Orang dulu pantesan rada kesrek. Tapi kesederhanaan orang dulu menunjukkan pribadi yang unggul. Orang dulu tuh kuat mang iman emang. Orang sekarang hafal dalil hadis bila perlu, jarang kuat tentang keimanan. Wong bunge lagi pula cilik, rok-rokan, gobak, bentengan, main gatik. Belati derowak, turwalang. Main lampu ini ngenggone ke kalian susu dibolongin gua arang diputar-putar ngebulu. Boleh telu panjingatan gesen separuh, cokot enak. Karena halal. Kreativitasnya luar biasa anak dulu mah dianggapnya ketinggalan, tapi otaknya jenius. Mau bilang gawe dewek, April dibolongi, sing gede disikat, cilik gona serumpungnya, iku gona alir apel, masuk ban. Bane orang pusing bocah bengen mas, udah cepet. Dukur karo pentelok pulpen dikiri si karo lading. Weh, karena doa bapak tuannya kelangan sendal. Bocah sendal hilang bolong. Kreatif. Orang dulu cerdas, makanya sering saya ngomong, sepintar-pintarnya orang sekarang, jangan ngaku pintar, lebih pintar orang dulu. Mereka nggak butuh dalil, yang ada ras percaya. Jadi bapak ini konon nurut dari Kiai A, nurut dari Kiai B, nurut. Hei, lamun hajatan, ada bulan Syawal, nurut. Hei, lamun acara-acara, tolong baca anu, nggak ada hujan, nurut.
Masyarakat dulu bodoh, tapi ketaatan pada ulama nomor satu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tetakon sira kabeh ing ahli dzikir nyatane para alim ulama in kuntum la ta'lamun. Lamun ana sira kabeh iku ora weruh sira kabeh takon ing ahline. Apa-apa nanya ke ahlinya. Wong legok tegal padang taman meranggen kronjen lebak pelamunan keramat waktu terus. Orang-orang dulu sering nanya ke kiai tentang berbagai macam masalah sebelum menyimpulkan sesuatu. Dia soal dulu ke ulama. Yai anak pemang ayo tumbas mobil dia bulan ini terbeme kira-kira bagusnya dina apa ya. Kan kiai simpel. Hari tuku mobil sing penting tujuan ekonomi ibadah, dina apa baiknya bagus, sing penting anak duit ya. Simpel. Yai, kalau saya mau menikah namanya Nur Hayati perempuannya, saya namanya Jamaluddin. Kira-kira Jamaluddin sama Nur Hayati cocok buat Pak Kiai. Oh hitung dikit, oh Nur Hayati uang menengan, tapi amat, rada pelit. Jamaluddin gagak tapi galak. Jadi orang cocok orang aku lagi pengen mentakon. Karena jur lari menyebar takon kiai. Sampai latar sampai zaman sekarang apa-apa takonin kiai, termasuk motor hilang takonin kiai. Belum pernah ada tamu nyasar. Assalamualaikum, salam. Ya berhubung yang datang tuh ternyata dia itu umurnya 20 tahun masih gadis dan danannya ayu. Datang ke rumah kiai, kiai juga kan manusia. Assalamualaikum. Tak dalam sehodek, wow. Waalaikumsalam. Ada apa Neng? Maaf ya Pak Kiai, saya orang seberang, cuma kerjanya di Cikande. Saya lagi kena musibah, kontrakan saya dibobol orang, handphone hilang, laptop juga hilang. Tuh naon yang kamu ya musibah. Iya Pak Kiai. Kira-kira Pak Kiai malingnya siapa ya? Menang begitu. Tak jawab, ya bu. Orang-orang katanya Kiai Mekti dan tahu dia punya diri dekat sama Allah. Kira-kira siapa? Orang-orang. Ponakan Dudu paling. Berarti Anda menuduh saya kalau begitu. Ya bukan begitu, Neng, Anda salah tempat. Kalau kehilangan pencurian, kebobolan rumah atau kontrakan, lapor nih polsek. Polisi tempat mengadu, laporan saya kemalingan semalam jam sekian. Konon ke Kiai Pesejen minta doa, Kiai kena musibah, motor hilang, handphone hilang, laptop hilang, doain ya Pak Kiai supaya sabar. Kiai kan lurus jawabnya, sabar bino, menawi Allah bagi rezeki, engkau katu pusing baru maning, selesai. Iku mata takon maling, lagi orang-orang. Bagaimana jadi makhluk unggul, akhlak Rasul yang nyata-nyata diembani amanat oleh Allah. Al-ulama warasatul. Yang ceritanya itu saya pernah baca dalam sebuah kitab. Idza kana yaumul qiyamah, bila mana kiamat terjadi, dunia hancur rata, lautan lepas, hilang airnya, gunung meletus, meteor dan benda-benda angkasa hancur bertabrakan. Ya apa terjadi? Sepi. Si paling dikit kayaknya lekok. Kalau padang peragat, peradilan masuk. Semua yang namanya makhluk hidup mati. Dari yang kecil sampai yang besar, yang hebat dan yang lemah, semua sepi, mati, tidak ada kehidupan. Sekian waktu Allah turunkan hujan, subur kembali, muncullah manusia, makhluk dari alam kubur seperti binatang yang berkecampan.
Yang pertama dibangunkan oleh Allah, yakni Nabi Yuna Muhammadun. Begitu bangun dari alam barzahnya, kemudian Nabi yang ditanya satu, ummati, kaifa ummati, bagaimana dengan umatku? Premen, mau tegal padang dari takoni, premen syaratnya dia masih bagus, tapi masyarakat itu memusuhan Pak. Imam musuh, imam ngeloyong belok mana Pak? Enak untuk imam. Ternyata waktu itu semua manusia dikumpulkan dalam satu tempat yang namanya padang mahsyar. Parikun ila jannah wa parikun ila nar. Segolongan masuk surga, segolongan masuk neraka. Ternyata ada seorang laki-laki sedang dituntun, digiring oleh malaikat, ribuan malaikat akan dimasukkan neraka jahanam. Kayaknya orang Tegal Padang bocah. Begitu sampai pintu gerbang neraka, mau dimasukkan ke neraka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada malaikat, ya malaikat, tetap dulu. Benten apa niki Nabi? Iki siapa lanang iki? Hadzal rajul min ummatika, laki-laki ini adalah umatmu. Sing dikone Bapak ada. Mau dibawa kemana? Neraka. Lah emang kenapa dia? Maaf ya Rasul, rapotnya apa kabeh? Kenapa? Gak pernah sholat? Sholat Rasul, tapi tahu dong balik. Lebaran tuh kan? Ibu bilang orang mudik, ibu mudik melaka bisa. Oh begitu. Ya. Terus dia ngaji kan? Boro-boro. Ada pengajian aja pura-pura sibuk, orang memang ada di rumah, baru pulang udah mandi. Ngakunya cari istrinya, mana bapak? Belum pulang. Kompak laki-laki. Oh nggak pernah ngaji? Enggak. Sodako, waduh Rasul. Bergegem. Mulutan ko, nyumbang ke orang, ini berkat peperangan. Ada acara maulidan begini, mintai sumbangan sama panitia. Itu janjinya besok, baik sampai acara perangkat. Ih, kira nyumbang. Aduh, aku dodok. Gue peci segala cewek waras. Oh begitu, iya. Sama tetangga bagaimana? Pemusuhan. Yang istri, walah. Masih duit, lu disumputin. Kadang-kadang separah dikasih, bilang marah-marah sama istri. Lanjut, neraka baik? Neraka. Sedikit. Jangan, ini umatku, senak-anak saya juga umatku. Ini pemimpin hebat yang model begini. Sing nurut ndeke, sing nakal ndeke, rangkul semua. Namanya pemimpin yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus, mau gimana Rasul? Nanti dulu. Saya pengen cari celah kebaikan dari orang ini sedikit saja. Aku bela dengan syafaatku yang Allah berikan padaku agar dia berubah masuk surga. Sodako, orelo, nyawer, udah doyan itu. Ada nyawer doyan. Oh, konon. Iya dia penyebar fitnah, suka ngomongin orang macam-macam Rasul dari malaikat. Kok dikit, jangan masukin neraka dulu. Aku pengen tahu, coba takonakan bocahku. Kenal nggak sama Kiai? Mas, kenal sama Kiai? Si tenang saya kenal orang. Beneran nang, lu nih Kiai kok enak gitu. Apa cek Kiai kepada bayi buang? Ngomong beda doang cek, kayak malam kian gitu tak, kita pahala sama loh, yang ngomong 10, yang duduk 10, pahala sama, tapi mohon maaf, penghasilan pasti berbeda. Karena iri hasud muri. Aku cek kiai kenal? Enggak. Waduh, dari Nabi apa mana itu? Coba mereka takonakan. Walau orang arahnya be arahnya, namanya saja ada yang kenal, yang ingat kali dengar dari mana. Coba nama Kiai Cici besi pernah di rumah dewek. Mang, tahu nama Kiai satu saja.
Mamang bawa kau siapa kan? Dan biasa nongkrong bocah-bocah kan? Game slot, wifi-an, sejam 3.000, masa depan anak kita dihancurkan oleh teknologi. Nongkrong di gardu, main gaple, tapi nggak pakai duit. Saya cuma kabel belokan kayak cepitan kuping. Ubahan kan cepite kan, kali ditempel sih rorot, telu, kadang 6. Oh, konon. Nabi bilang gimana iki bocah pasti kebaikan pernah bisa kebaikan. Malaikat, ya Nabi. Coba tanyakan sama dia, tak konakan nih bocahku. Pernah orang mampir di masjid, bukan kabel, mogok motor mampir. Dia bocah kan, yo Allah, bener-bener makhluk luar biasa. Waduh, jadi Nabi aku mana ini? Malaikat, ya Nabi, tolong tanyakan sama dia. Pernah enggak lewat nelpon masjid? Mang, pernah lewat mang. Nah itu lewatnya yang baik ya salah tontonan, hiburan, nongkrong, ya salah main biliar, kemudian taruhan. Itu pekerjaan saya. Lewatnya dengan di racing buri berlima. Coba malaikat takon terakhir pernah orang liwat sing buri rumah kiai. Mama pernah lewat dari belakang rumahnya, rumah ustaz, rumah kiai. Iya dia pernah sekali. Ngapain? Wedus hilang. Tuh gara-gara pernah tahu rumah kiai lewat dari belakang, dosanya begitu numpuk. Izin Allah syafaatil uzma Rasul di yaumil kiamah, orang ini diputus terbalik, yang mesti neraka jahanam masuknya ke dalam surga. Beruntunglah Anda ikut pengajian, walaupun saya bukan kiai, saya menyampaikan bahasa kiai. Kita cuma peralon, regulator. Bukan saya kiainya, bukan. Tapi kiai itu yang ngarang kitab, yang nyusun kitab, kiai guru-guru saya itu kiai. Saya bukan, hanya regulator, meregulasi apa yang disampaikan oleh guru saya lewat mulut saya, nyambungin bapak-bapak. Jangan sangka saya kiai, mohon maaf. Regu berarti kompor gas kita itu. Gimana? Yang sekarang memohon maaf, Bang. Jadi kiai jadi ustaz bu gampang modal. Yang penting sorban, kopca, rekam YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sikima kiainya kiai dadakan. Kayak tahu bulat. Goreng dadakan 500 manyos. Ini hikmahnya, Bang. Maka perayaan oleh Nabi Muhammad SAW di tempat yang kita cintai ini, satu, boleh dengan 3 cara. Dapat nambah wawasan sehingga jangan menuduh orang tidak baik. Sebab hadis innamal a'malu binniyat ditilik dari sisi usul fikih itu bisa bermakna 78 jenis makna. Contoh, saya lewat jalan naik motor, ada bapak-bapak nyapa saya. Pak Haji, sehat? Saya nggak jawab, menang. Yang itu bapak jangan nafsirkan satu saja. Kenapa dia Pak Haji lewat nggak ngomong, nggak anu? Kita punya makna lain. Oh, rada suak merada dengkap. Sehingga tidak suudzon. Waktu masih enam tapi ragu jangan ngeliwok-ngeliwok acan. Oh, mungkin lagi pusing buru-buru. Orang lagi buru-buru kan gak peduli siapa yang nyapa. Kang, mampir kah? Berhubung jodoh beragar kelahiran. Apa pun mikirin batur? Lagi bos. Turun mesin. Jadi kita pandai-pandai menafsirkan, tapi dengan catatan husnudzon. Orang yang punya kepribadian unggul, orang yang punya hati husnudzon, gak pernah suudzon sama orang. Ibu lewat nih Kang,
Pas ketemu dengan tetangganya, ibu pas ibu lewat, lawang enggak jumlah. Ibu tafsirnya harus banyak. Oh, kena angin. Oh, anaknya lagi tidurangan kejedok kena lawang. Oh, mungkin hewan piaraannya kucingnya nabrak, jadi itunya terbanting. Bukan karena aku lewat dia nggak cocok lihat aku, maka ini orang Pemudanya Pak jadi cantik. Neng kemana? Cuy. Gak level. Jangan marah dulu, Anda tahu diri. Oh iya, wong bocah pun mah ayu, kita joretnya apa? Pakai casing gitu. Kayaknya enak kalau begitu semua. Menyadari kepribadi, gak pernah nyalahin orang. Ibu punya suami. Kenapa si suamiku marah-marah kepadaku terus? Apa sih kekuranganku? Apakah pelayananku kurang maksimal? Apakah servis kurang bagus? Rasanya aku baik. Oh, mungkin ada satu kekurangan lain. Sehingga lagi pusing di kantor, lagi punya masalah, hanya nyerocos terus. Pantas dia marah. Oh, terima sajalah. Karena bagaimanapun sejelek-jeleknya, dia adalah suamiku, imamku dunia dan akhirat. Amin. Rasanya adem rumah tangga itu. Ini pun laki ngelamun, gue isin pun tidak ulahkan. Berkakrang, bercaprok, berkawe. Gue mau kayak aku peranan, kalau mau usaha apa anak gue gede gue. Lah kota, itu orang gue. Ibu adon Tegal Padang. Diusap punggungnya, dibelai rambutnya. Ketika suami sedang duduk, bingung. Ada apa suamiku? Aku lagi pusing, Neng. Apa yang kau pikirkan dan kau usahakan? Apakah tak cukup aku menjadi pendamping? Ceritalah pada aku perempuan, mungkin aku punya jalan keluar. Aku bisa minta nasihat kepada orang lain. Ceritakanlah pada kuai suamiku. Rumah. Aduh, janganlah dengan kuai ya. Oh, dia berlantar. Penumpang jarang pada suku motor. Mungkin ditambah mana motor listrik. Dan bila penumpang pusing, jadi anak gede-gede udah apa sih isi jawab? Sabarkan hatimu suami. Ada yang maha mengatur Allah. Sekarang miskin, siapa tahu besok makin parah. Nah, untuk dilain. Tuh perempuan tuh begitu, namanya pribadi unggul. Siti Khadijah contoh bu, walaupun kita nggak layak mencontoh beliau, kejauhan levelnya. Minimal perubahan perilaku. Siti Khadijah kaya raya, cantik, taat, duitnya banyak, harta melimpah, dikorbankan untuk sang suami tercinta untuk perjuangan agama. Silakan jual hartaku wahai suamiku untuk agama. Rela aku hidup miskin. Siti Khadijah meninggal dunia, dulu hidupnya kaya raya, ketika meninggal dunia, ya Allah ya Rabb, dibungkusnya dengan jalinan pohon daun kurma. Saking hartanya untuk perjuangan agama, dibela suaminya. Bu, lagi aku kan pusing, ada pusing kan, tenang. Dua emas 50 gram. Warisan sing ibu almarhumah, guna tidak, tapi kalau untuk suamiku tak ada masalah. Yang penting tuntun aku menuju surga yang Allah. Masya Allah. Diberikan emasnya 50 gram, dijual oleh suaminya untuk modal dagang. Udah kena dijual orang nanti. Awas ya, mas kita juga. Mun satu untung, wis pokoknya orang terima gitu. Nah, mereka ada guru paham gitu. Duitnya semua juta, itu juga tinggal aja. Jadi kita mengingatkan berjuang itu. Malah kau aja saya tembak kita doang. Dasar wadon. Ibu bapak mohon maaf ya. Perempuan tuh mohon maaf ibu jangan tersinggung. Nah itu ambilnya dari kitab. Maaf pak, saya ingatkan perempuan tidak ada yang salah. Ya sedikit untuk etok. Wanita
tidak ada yang salah. Yang salah itu suaminya. Tenang saja, aku kan laki-laki. Masa bela mereka? Bukti, ketika bapak punya istrinya tidak punya akhlak, etika moralnya tidak baik, jangan salahkan dia, jangan salahkan keturunan dia disalahkan. Tapi yang salah adalah Anda. Allah jodohkan Anda dengan perempuan itu jadi istri Anda, berarti Anda belum mampu mendidik dia dengan benar. Tertawalah engkau. Sebentar lagi akan kuinjak dirimu. Dari suaminya bilang, oh Pak Haji, wong boros, Pak Haji keterlaluan. Saya kasih 100 habis, 200 habis, 300 habis, berapapun ludes sama dia. Maaf Pak, jangan salahkan mereka. Kalau harta bapak banyak mungkin tidak akan pernah habis, terkecuali kalau bapak harta terbatas, maka itu habis. Maka Anda sebut istri boros, itu bukan salah mereka. Kau belum mencukupi kehidupan. Kira. Terus mulai mencapai kita ibarat tadi kel. Artinya kenapa? Khairukum altohukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian semua utawi kang le baguse sira kabeh altohukum iku kang le welas-welase sira kabeh karo anak rabi. Yang lain ke orang lain hormat, rabi gak dihormati. Ning wong liyan emat sopan, rabi gak dihargai. Kadang orang lain besok pengen dipuji, nyumbang sekian juta, 20 juta, 10 juta, kecukupan rabi nggak diperhatikan, salah Anda, akhirnya mereka nggak menghargai. Kenapa? Perempuan itu pola pikirnya bukan dengan akal yang sehat, tapi dengan perasaan. Kebetulan istri saya kan perempuan. Iyalah. Bu, saya naik motor arep ngajar ngaji di beda desa, ngebut, buru-buru waktu, bawa kitab, baju, di perempatan tikungan dekat rumah saya 200 meter kurang lebih, ada anak kecil bercanda nyebrang mendadak, saya rem motor itu, mendadak saya jatuh, tersungkur, setang bengkok, lampu soek, kita baca kacakan, dokil bagi comberan. Pulanglah saya, istri masih di depan pagar rumah, kaget. Oh kok Kang Haji balik lagi? Iya Neng, kakaknya pun nyungsep jadi tertunggal motor dan bocah melayu tiba beras baik. Maksud saya cerita itu kasihani aku. Cerita begitu, cerita tragis, tolong perhatikan aku. Apa jawab dia coba? Bating tua-tua bisa gak motor. Waras bocah ini. Yang dipakai logika sama perasaan. Makanya hancurnya dunia tergantung perempuan. An-nisa imadul bilad, perempuan adalah tiang negara. Kalau perempuannya hancur akhlaknya, jangan harap negara baik. Wadon dan dusun aja harap agama beres. Penyakit dunia ternyata tapi saya bela lagi, perempuan yang mana dulu dong. Ya sekarang mak-mak mulai senang aerobik di lapangan di kampung saya. Umur 50 tahun pakai training udah ecing kenceng, bajunya kenceng, jalan, rambutnya ujungnya dimerah sama abu-abu. Olahraga rame. Kalau di dalam ruangan terserah, di gym terserah, sama-sama perempuan terserah. Loh, ini jangan di lapangan terbuka dong. Anda perempuan dimuliakan oleh Islam, Anda perempuan diangkat derajatnya gara-gara Nabi diutus lahir ke alam dunia, adanya Islam
memuliakan perempuan. Jangan kau jatuhkan harga dirimu di lapangan jadi tontonan. Duh, ke depan. Kasihan tukang ojek liwat nyungsep dari kamu motor itu. Orangnya ada hadir pakai jilbab kan? Bu, kemana bu? Mau anu cek pagi cek senam. Dah apa bu? Dapat ototnya kenceng. Sambil buang muka saya. 60 tahun kan. Benyak juga. Bu, Mang, jadi laki-laki sekarang harus super teliti mencari pasangan. Karena perempuan sekarang itu adalah perempuan yang penuh dengan manipulasi dan penipu pembohong besar. Penampilan diroba-roba, alis dicukur habis, ketika anu haram mutlak. Ya bu, wajahnya alis disulam, tambah sulam, kayak saurung soleh. Wajahnya dirobak-robak, ini ditambah, ini ditarik, ini ke situ, ini ke situ. Bapak Kiai tahu dalam sing YouTube kalau TikTok. Akhirnya berusaha ditarik dulu. Dilepas. Penyakitnya apa? Pengen dipuji. Walaupun kelas kita masih berada di kelas. Mana pengen dipujinya? Pengen tampil prima, tidak memalukan. Dalam untuk pakai skincare. Di body. Bedak itu kawas itu memang. Bedak pakai kawas kira-kira rai ke tembok. Bener bu? Kok Pak Kiai tahu istriku sering pesen. Assalamualaikum. Salam paket. Apa Mam? Kosmetik Pak Haji. Apa itunya? Skincare. Berapa itu Mam? 600. Udah nih Pak TOD ya? Ya. Rapi nih kamar mandi metu. Masalah sering. Kosmetik ya, tahu sampun udah datang. Ya wes, nomor mikir uang. 600.000 kalau gede duitnya itu. Kita nih sih gigi sebulan nak ke Singapura ceramah. Bayar sendiri. Kalau ceramah kita ambil lagi mati-mati aja bu. Parah dia. Karena apa penipu besar bohong? Maaf, menampilkan sesuatu yang dipoles, manipulasi, hasil rekayasa agar kelihatan cantik. Mohon maaf, wajah boleh putih, angkat kerudungnya, lehernya hitam. Benar? Ini kali urusan kokom maulid, ngacak yang diri kita. Udah berapa jam, panitia? 1 jam. Jam berapa sekarang, Bu? Jam 8. Alhamdulillah, ya Allah. Ustaz jangan ajar pengajian di sini. Anda belum berhasil. Ya ngakuin jam 8. Apa mana yang juduang biasa, nih kiai ngebohong. Mana Ustaz Yusri juga berhasil Ustaz Yusri. Memang saudara KB sini ada dari Ustaz Yusri, Kang Haji Fauzi ya sini ya. Ya dulur KB, bukan dengan saya tuh duduong. Juri. Bu, Maulid Nabi. Kenapa pengen memiliki anak turunan yang unggul akhlaknya baik? Pertama langkahnya cari pasangan hidup, suami atau istri yang satu akidah, satu agama, yang mau sama-sama ibadah, melakukan amal soleh, baru akan melahirkan itu fondasi pertama keturunan yang punya akhlak yang baik. Kira-kira arti bagi apa bos?
Bapak bibit bobot bobot. Bapak potong bibit turunan bobot ilmu bobot penampilan. Bodoh bisa diajari. Miskin bisa dicari hartanya. Tapi ayu susah. Kan ada diudaki kok. Tapi kalau dia cantik bangun tidur pun cantik. Nah, wow. Kau bangun tidur pun cantik, apalagi kau berdandan. Aku tak salah pilih engkau sebagai istriku. Siti Aminah, ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi, begitu mengandung Nabi itu semakin cantik, semakin cantik, semakin cantik, semakin cantik, semakin merona, semakin bercahaya. Kenapa? Barokah Nur Muhammad dalam kandungan. Wajah Siti matang, nyakin gede, nyakin gede, nyakin gede, nyakin berasa rasanya. Ngomong sapa laki gue suruh teman. Begitu turun yang gilingan, kaget tadi. Bisa apa sih? Dia bilang, Kang, lagi Kang. Siapa? Muna. Oke, dia nama bujur ya. Ada Nabi. Tapi Nabi Muhammad SAW dalam kandungan Siti Aminah. Siti Aminah semakin enteng, semakin ringan, semakin bercahaya, semakin cantik, semakin luar biasa. Seolah tidak mengandung beliau. Izin Allah, barokah Nur Muhammad, Nabi yang sudah dikandung oleh beliau. Kita mewajib sikit bertanya ke dia, Allah ku ngapain? Melaku apa? Debon. Aram tani betas jodoh ku cecek lagi. Berat. Turun melumah kayak gegomok. Bergegomok. Berarti layak mancing kayak rumah. Dubas sebagainya gegomok itu. Wong lekop Tegal Padang Jawa kabeh tapi wis mancing iki campur aduk ono belarak-belarak. Apa sih maju belarak itu maju? Bu. Wanton amin melaku mirip Allah apa melumah kayak gegomok kendapa ngeganjel. Digawa melaku payung, gone dasar kita sih kayak kurungan ayam jago. Mendokong sih kesok. Siti Aminah tidak. Perempuan sekarang begitu, jalan-jalan sehat iya boleh, olahraga untuk meregangkan otot yang di daerah itu agar melahirkannya gampang dan tidak terjadi kram otot. Iya. Saya paham, tapi tolong menggunakan baju yang bagus, baju yang rapi, kemudian di lingkungan yang memang betul-betul terjaga. Iki mau melakukan air di pos ronda jadi dodoknya berdumprung. Kumpul lagi meteng. Dia tukang ngojek, teh awas tuh, iya teh adem. Kode etik dunia persilatan saya tidak spesifik menyebutnya. Kenapa? Direkam. Bu, begitu menjelang lahir Allah dari perempuan itu hamilnya paling sedikit itu 6 bulan, paling banyak 9, paling banyak lagi 4 tahun. Ada perempuan yang hamilnya 4 tahun ada di kitab. Tapi 2020 ke sini lebih bagus, 2 bulan lagi lahir. Nikah Januari, Maret merojok. Berarti kan bayi ajaib. Tapi dulu dipakai DP dulu. Lunasan terakhir. Berarti maksudnya bayi kreditan. Bayinya nggak salah, yang salah perbuatan orang tuanya. Makanya nanti dipangkas. Contoh, ini sensasional nih. Nauzubillah saya laki-laki mengambil perempuan belum nikah. Ya pasti yang diambil kan perempuan yang laki lagi ya. Ambillah dia, ketahuan 6 bulan. Kemudian rame orang, saya nikahin. Dan berarti hamil di luar nih. Nikah. Begitu 8 bulan, 9 bulan lahir, anak perempuan cantiknya luar biasa. Dia kalau udah dewasa, pegang saya, batal kenapa? Bukan anak saya, walaupun secara biologis dia anak saya. 18-20 tahun cantiknya luar biasa, seret. Tak nikahin sama saya.
lewat wali hakim, sah boleh. Ibunya istri tua, anaknya istri muda, kan enak. Hukum, lagi bicara hukum, tanya sama kiai-kiainya. Makanya kalau menelaah hukum hati-hati, jangan sembarangan. Dikiri bahasanya, dikiri anunya. Sekarang kan ramai anak-anak sekarang. Mari kita kembali kepada Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Model dulu balik ke Quran, orang level. Kita mending kiai-kiai sepuh, guru-guru kiai yang besar baru itu ke guru-guru kita ke Quran langsung boleh. Kenapa? Otaknya mampu, ilmunya mapan. Model kita kembali kepada Quran bergampang. Bisa jatuh lah. Contoh yang gampang, yang saya pegang apa? Nih, ada kabelnya nggak? Kalau dipikir sama otak ibu kok bisa begitu, nggak nyampe. Mulutnya di sini, bunyinya di situ. Orang dalam orang batu. Berarti otak kita belum nyampe, jangan pikirkan, gunakan. Kalau tidak ada suara, berarti itu betul, nyala, pakai, jangan dipikir. Singaran siapa ya? Penemunya siapa ya? Ini pabriknya di mana ya? Bahannya apa ya? Kok bisa dari suara nyambung ke suara lagi? Lewat mana ya? Nggak nyampe otak kita, Bu. Wis pokoknya Quran pun demikian model kita. Kalau dipikir sendiri, nggak mungkin nyampe. Siapa yang tugas? Ulama yang punya ilmunya. Kita orang awam ngintil dan ulama. Ujungnya ke situ, esensi daripada uswatun hasanah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjelang melahirkan lahirlah Rasulullah SAW 12 Rabiul Awal diiringi dengan adanya pasukan dari Yaman, Abrohas namanya, menunggangi seekor gajah besar, mimpin pasukan gajah ingin merobohkan Ka'bah agar pindah keramaian ke negeri Yaman. Saya nanya sama Bapak itu, nama gajah yang dinaiki oleh Abraham siapa namanya? Bu, Ibu, nama gajah yang dinaiki Abraham siapa namanya? Ibu berdua-dua ngaji, menghormati laki-laki. Nggak bisa menghargai bapak. Kalau mereka yang jawab, kan orang akan nilai dia pintaran rabi ini. Dia mereka, bukan dia nggak tahu. Bapak-bapak tahu siapa namanya? Beliau juga nggak tahu. Su'en. Asal ya. Dan terus kayak kita. Bapak-bapak nggak bisa jawab kenapa dia bukan nggak bisa menghormati ibu, saling menghormati. Dia pada udah ketemu deh. Namanya Maimun. Ingat-ingat. Apa dia? Kalau ada yang kebetulan sama namanya, jangan menghina begitu. Itu ke faktor kebetulan saja. Ibu bapak terus pegang kita itu. Terus baik begini. Terus tanggung jawab bola lah. Kecuali daerah Palembang, saya ceramah di Palembang sering. Kalau jamaah tuh kalau saya berhenti dari ujung ke bawah. Kawel. Akhirnya terus manggil. Begitu anak gejala akhirnya kocok belakang ada gimana? Contoh. Saweran sama ujromnya, gede saweran. Saya pernah saweran itu dapat 70 juta. Masya Allah. Ambil isi. Orang tak jokot, buangkan niatnya guna. Mana mobil mana? Lebon baju. Saweran dengan dia. Ibu paling apa aja tunggu. Bisa amat gitu. Kumpulkan dewe gitu. Ada apa Pak? Mohon maaf Pak Kiai ya, yang saweran tadi saya minta untuk bangun masjid di kampung saya. Ya. Alhamdulillah. Karena waktu yang membatasi pertemuan kita, ininya malam Jumat, saya udah punya janjian sama orang di rumah.
Yang salah bukan saya loh, pemikiran mereka yang kurang baik. Jadi kita bareng-bareng baca salawat Nabi, semoga Allah jadikan kita hamba Allah yang dimudahkan masuk surga. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari waktu dan kesempatan Allah berikan usia yang barokah, yang barokah, kita bisa berjumpa kembali. Andai kata ada kata yang tidak baik, saya mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Andai kata ada yang bermanfaat, itu datang dari Allah. Sebelum saya tutup, bil khusus mak-mak yang hadir, kebetulan saya sekarang jadi YouTuber. Makanya rekam terus. YouTuber kecil-kecilan. Jadi nanti di situ ada channelnya H.Munawar. Buka H.Munawar. Kemudian di fotonya ada tulisan Subet Cimbe. Warna merah pencet. Paling kiri ada gambar jempol. Suka berarti like and comment. Mudah-mudahan nanti dapat, sudah saya ajukan ke Amerika YouTube-nya. Sekarang beda aturan 2022 harus ada pajak dari Amerika Serikat. Belum ada jawaban sampai sekarang. Jadi semakin banyak yang nonton, semakin banyak yang subscribe. Nanti 1 juta umpamanya, ya itulah mungkin saya pensiun dari penceramah. Demikian adalah Allah iyyakum ajmain. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.